beberapa bulan lalu aku sempet ngomong kayak, Tuhan aku bingung, aku buat ngegaji orang itu, buat bayar orang itu sebulan 2 bulan masih ada uangnya gitu. Cuman ntar bulan ketiga pakai apa ya Tuhan, aku bingung, aku bilang. Taunya besoknya jam 12-nya Tuhan langsung kasih aku job. Aku jadi kayak apa ya, menurut aku kita tuh harus jadi orang pribadi yang ngandalin Tuhan sih. Kalau ada masalah apa-apa tanya aja sama Tuhan, minta gitu. Tuhan kan suruh kita minta gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri, ya kita bakal capek di situ-situ aja gitu, stres, depresi, begitu nggak ada duit, stres, depresi. Tapi kalau kayak kita pasrah, Tuhan, uang udah nggak ada lagi, Tuhan gimana ya Tuhan, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku perlu, tapi ya udah Tuhan aku berserah padamu Tuhan, ntar Tuhan kasih pasti. Tapi dibalik dari semua cobaan itu, Tuhan tuh ada mau mengajarkan kita sesuatu. Kalau Margaret pelajarin satu. Margaret harus belajar hemat. Margaret itu orangnya royal banget sama orang selama ini gitu. Dan setelah Margaret mengalami kesusahan perekonomian, Margaret sadar kalau kita itu royal itu pada tempatnya gitu. Gak semua orang harus kita bagi-bagiin duit gitu. Harus lebih baik kita menolong orang itu dengan memberikan pancingan, bukan kasih uang gitu. Bukan kita kasih ikannya, tapi kita kasih pancingan biar orang itu mandiri gitu. Di situ Margaret belajar gitu. Terus teringat juga kalau Margaret harus memberikan bantuan itu sama orang-orang yang tepat gitu. Jadi begitu Margaret susah, ternyata ya, dan Margaret semakin lihat gitu siapa orang-orang yang benar-benar tulus mencintai Margaret di sekitar Margaret gitu. Keluarga gitu, terus teman, pasangan gitu. Margaret semakin lihat mana orang-orang yang mencintai Margaret karena uang, tapi mana orang-orang yang memang mencintai Margaret saat Margaret susah gitu. Dan itu semua kelihatan. Jadi kita ambil hikmatnya aja dalam setiap cobaan itu. Walaupun kita lagi gak ada uang ya, tenang, semua itu ada pembelajarannya. Ada hikmatnya. Ada lagi pertanyaan. Tadi aku belum pin-pinin deh yang ngasih pertanyaan nih. Oke, ini cara ngepin ini gimana sih? Nih pin komen gitu ya. Terus mana lagi tadi? Autopin tadi. Oke, ini pinin orangnya aja deh. Oke, terus munduran duduknya, kedeketan ya, terlalu kelihatan mukanya, pori-porinya. Pertanyaan kenapa Kak buat judul Pantas Bahagia? Coba jelasin Kak. Oke. Aku pinin ya, komen ya. Jadi kenapa aku buat judul lagu Pantas Bahagia? Karena aku ngerasain gimana rasa stresnya, gimana rasa tertekannya hidup pada saat masalah-masalah itu datang. Kalian tahu, aku itu dulu pernah sampai depresi. Aku ngerasa kecil. Dulu aku punya pasangan yang menghina aku. Yang bukan sekedar dingin, tapi bahkan menganggap aku ini ya cuma lulusan SMA gitu. Aku kan gak selesai S1, aku kuliah tapi aku gak selesai S1. Setiap kali aku kasih masukan atau kasih nasihat, pasti dia bilang kamu anak lulusan SMA tahu apa katanya. Terus setiap kali misalnya aku udah gak tahan sama perkataannya, makian dia, pasti dia bilang, udah syukur-syukur lu dapat gua katanya. Emang siapa yang mau sama lu? Lu nggak bisa apa-apa, kerja juga lu bergantung sama mama lu katanya. Oke, Tuhan Yesus. Dan aku pernah sampai pingsan masuk rumah sakit di opnam 4 hari. Di situ dokter bilang gini, pada saat aku stres ya kan, dokter bilang, Margaret, aku nggak mau kamu mengkonsumsi obat-obat penenang ini katanya gitu. Aku mau kamu itu tidak bergantung obat, tapi kamu mengandalkan Tuhan. Terus aku bilang sama dokter, aku dekat sama Tuhan, aku setiap hari berdoa. Aku bilang, setiap mau bobo, mau makan, mau bangun, aku selalu berdoa sama Tuhan. Iya, tapi kamu juga harus cari lingkungan yang positif, lingkungan yang tidak membuat kamu semakin terpuruk, semakin jatuh, tapi lingkungan yang membawa kamu lebih dekat sama Tuhan, kata dokternya begitu. Oh gitu, jadi maksud Tuhan gimana? Ya kamu harus jauhin orang toxic people itu. Kamu gak perlu musuhin mereka, kamu tidak perlu membenci mereka, tapi kamu cukup menjauh aja, mengasihi mereka lewat jauh.
Kamu justru harus membahagiakan dirimu sehingga kamu maju, kamu sukses, kamu bisa menginspirasi orang-orang yang merendahkan kamu gitu. Kalau kamu semakin terpuruk, semakin galau sama orang-orang yang menghina kamu, bahkan menzolimi kamu atau bahkan menindas kamu dalam hubungan, kamu makin gak berharga di mata dia. Semakin kamu nangis, semakin kamu terpuruk, dia semakin jijik ngeliat kamu. Yes, dia semakin merendahkan kamu. Dia semakin bakal ngeliat kamu gak ada apa-apanya. Dia semakin bakal ngeliat kamu kan hidup lo bergantung sama gua. Dia semakin ngerasa hidup kamu itu gak bisa tanpa dia. Ya, dia gak akan semakin mencintai kamu dengan kamu nangis-nangis, ngerengek sama dia. Enggak, dia gak akan semakin mencintai kamu. Dia semakin geli ngeliat kamu yang ada. Jadi better kamu harus membahagiakan diri kamu sendiri dulu. Hati kamu damai, sukacita dalam Tuhan, kamu bisa melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kamu, kamu bangkit, pergaulan kamu bagus, karir kamu maju, kamu semakin cantik, aura kamu semakin bersinar. Bukan cuma dia yang takut kehilangan kamu. Semua orang pasti bakal ngeliat aura kamu semakin semakin berbinar gitu. Semua orang semakin menganggap diri kamu berharga, dan bahkan diri kamu juga ternyata bisa ngeliat, oh ternyata diriku berharga ya. Jadi menurut aku kita semua tuh pantas bahagia. Jangan mau dizolimi oleh keadaan, oleh orang lain, oleh apapun juga. Karena Tuhan itu udah menciptakan kita dengan talenta masing-masing. Dan Tuhan akan memberkati kita pada talenta kita yang Tuhan titipin sama kita. Jadi kamu pantas bahagia guys. Jangan mau ditindas.